Kenalkan, nama saya Andres Jerial Sinaputar, NIM 135192118 dari Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa rangkuman dan juga key takeaways yang saya dapatkan setelah membaca buku The Psychology of Money yang ditulis oleh Morgan Housel. Sebelum melanjutkan lebih dalam mengenai rangkuman dari buku ini, saya akan menceritakan sekilas tentang penulis dari buku ini. Morgan Housel adalah seorang mitra The Collaborative Fund. Bukunya The Psychology of Money telah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dan telah diterjemahkan ke dalam 46 bahasa. Dia adalah pemenang 2 kali Best in Business Award dari Society of American Business Editors and Writers, pemenang New York Times Sydney Award, dan beliau juga sudah 2 kali menjadi finalis Gerald Loeb University for Distinguished Business and Financial Journalism. Beliau juga menjadi bagian dari Dewan Direksi di Markle. Dalam buku ini, Morgan Housel mengajarkan pembacanya bagaimana memiliki hubungan yang lebih baik dengan uang dan bagaimana untuk membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Alih-alih berpura-pura bahwa manusia adalah mesin pengoptimal ROI, ia menunjukkan kepada pembacanya bagaimana psikologi mereka dapat bekerja untuk dan melawan mereka. Berikut beberapa key takeaways yang saya dapatkan dari buku ini. Yang pertama, teori bukanlah kenyataan. The challenge for us is that no amount of studying or open-mindedness can genuinely recreate the power of fear and uncertainty. Sebanyak apapun kita membaca dapat memberitahu kita tentang apa yang telah terjadi di masa lalu, seperti kehancuran pasar saham, atau bagaimana saham memiliki tren naik dari waktu ke waktu. Mempelajari sesuatu dalam buku sangat berbeda dari benar-benar mengalami peristiwa tersebut. Jadi berhati-hatilah. Kita mungkin berpikir bahwa kita dapat menahan saham kita selama penurunan pasar sudah mencapai 30%. Karena kita tahu bahwa hanya penakut yang menjual di bagian bawah. Tetapi hanya ketika kita telah mengalami jenis penurunan itulah kita akan belajar apa yang seharusnya kita lakukan. Kedua, keberuntungan dan risiko. But more important is that as much as we recognize the role of luck in success, the role of risk means we should forgive ourselves and leave room for understanding and judging failures. Sangat mudah untuk meyakinkan diri sendiri bahwa hasil keuangan kita ditentukan sepenuhnya oleh kualitas keputusan dan tindakan kita. Tetapi ternyata tidak selalu demikian. Anda dapat membuat keputusan yang baik yang mengarah pada hasil keuangan yang buruk, dan Anda juga dapat membuat keputusan yang buruk yang mengarah pada hasil keuangan yang baik. Jadi, kita harus memperhitungkan peran keberuntungan dan resiko. Kemudian berbaik hatilah pada diri kita sendiri ketika kita melakukan kesalahan. Dunia tidak pasti dan mungkin bukan salah kita jika terjadi kesalahan. Untuk mengurangi resiko kelebihan upaya individu dalam menentukan hasil, penulis memberikan beberapa tips. Yang pertama, berhati-hatilah dengan orang-orang yang Anda kagumi dan pandang rendah. Mereka mungkin sekarang berada di atas karena sedang mengalami keberuntungan, sementara mereka yang sedang berada di bawah mungkin sedang menjadi korban risiko. Lalu yang kedua adalah kurangi fokus pada individu dan alihkan pikiran kita ke pola yang lebih luas. Sulit untuk meniru hasil individu yang sukses, tetapi kita mungkin dapat berpartisipasi dalam pola yang lebih luas. Selanjutnya, pelajaran dari Warren Buffett. There is no reason to risk what you have and need for what you don't have and don't need.
sangat mudah untuk memiliki tujuan yang terus bergerak. Setelah kita mencapai tujuan kita akan melihat ke arah tujuan berikutnya. Dan siklusnya tidak akan pernah berakhir. Hal ini sering didorong karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita sering membandingkan diri kita dengan seseorang yang berada di atas kita. Di sebuah tangga yang kita tolak ukur sendiri. Dalam hal uang, seseorang akan selalu memiliki lebih dari kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa untuk mengejar lebih banyak uang. Tetapi jangan mulai membuat taruhan yang berisiko, yang akan menempatkan kita pada sebuah risiko untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan. Selanjutnya, mendapatkan uang dan menyimpan uang adalah dua keterampilan yang berbeda. Mendapatkan uang berbicara tentang pengambilan risiko, kerja keras, dan optimisme. Sedangkan menyimpan uang adalah keterampilan yang berbeda. Hal ini mengharuskan Anda untuk mengurangi risiko, menghindari keutamakan, dan untuk mengingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki dapat diambil dari kita kapan saja. Yang kelima, cash bukanlah musuh. A plan is only useful if it can survive reality, and a future filled with unknowns is everyone's reality. Jika kita relatif muda dan berpenghasilan lebih dari apa yang kita belanjakan, cara terbaik untuk mengoptimalkan hasil investasi jangka panjang kita adalah dengan menginvestasikan sebagian besar uang kita ke dalam portofolio yang terdiversifikasi. Menyimpan uang tunai dalam jumlah banyak seringkali identik dengan hal-hal yang dicap bodoh karena uang tunai akan terkikis oleh inflasi. Meskipun cara ini merupakan prospek yang memikat untuk berinvestasi dengan cara yang memaksimalkan keuntungan Anda, teori-teori ini seringkali tidak memperhitungkan psikologi kita. Bayangkan, 95% dari uang kita diinvestasikan dalam saham dan kita hanya memiliki 5% uang. Lalu pasar turun 20-25%. Bergantung pada bagaimana kehancuran itu mempengaruhi psikologi kita, memiliki sedikit akan membuat kita lebih cenderung panik dan menjual beberapa saham kita selama penurunan itu. Dan penjualan panik itu dapat menyebabkan kita kehilangan uang yang jauh lebih banyak daripada ketika kita memiliki persentase portofolio cash yang lebih besar dan tidak menjual karena kita merasa lebih aman. Hal ini benar-benar terjadi pada saya secara pribadi selama penurunan Maret 2020. Saya terlalu banyak investasi dengan cadangan uang tunai yang rendah sehingga membuat saya panik dan menjual beberapa portofolio saya. Itu adalah kesalahan yang mahal secara finansial dan psikologis karena kita melihat salah satu pembalikan pasar tercepat dalam sejarah di tahun 2020. Dan itu membuat saya mengevaluasi kembali teori saya tentang investasi. Ingat, manusia bukanlah spreadsheet. Jadi bahkan jika model yang kita rancang mengatakan bahwa kita memaksimalkan keuntungan dengan hanya 1-5% dalam bentuk cash, kita sebenarnya dapat menyimpan 10-20% dalam bentuk cash untuk melindungi diri kita dari psikologi kita saat keadaan berjalan buruk. Dan jika cadangan cash ini lebih besar, hal ini akan menyelamatkan Anda dari satu kesalahan keuangan besar, dan itu mungkin langkah terbaik untuk portofolio Anda. Yang keenam adalah long tail. Keputusan investasi yang Anda buat pada kebanyakan hari-hari tidak akan bermasalah. Justru keputusan yang Anda buat pada hari-hari kecil, ketika sesuatu besar terjadi seperti sedang terjadi penurunan besar-besaran, itu yang akan membuat sebuah perbedaan dalam portofolio Anda. Selanjutnya mengenai bentuk kekayaan tertinggi. Memiliki lebih banyak fleksibilitas dan kontrol atas waktu Anda jauh lebih berharga daripada mendapatkan 2% lagi dari hasil Anda dengan bekerja sepanjang malam atau membuat taruhan spekulatif yang memengaruhi tidur Anda. Yang kedelapan, Ferrari tidak menghasilkan rasa hormat. Banyak orang membeli rumah mewah dan mobil mewah karena mereka ingin dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa orang tidak mengagumi orang yang memiliki rumah atau mobil mewah. Mereka hanya mengagumi objek tersebut
dan menganggap diri mereka memiliki objek tersebut. Jadi, membeli barang-barang yang mengesankan untuk mendapatkan kekaguman dan rasa hormat dari orang lain adalah sebuah tujuan yang tidak pantas. Yang kesembilan, jika Anda adalah rich, Anda menghasilkan penghasilan tinggi saat ini. Tetapi, being wealthy adalah sesuatu yang berbeda. Karena wealth tidak terlihat. Wealth adalah sesuatu uang ataupun kekayaan yang Anda miliki yang tidak dibelanjakan. Oleh karena itu saya memberikannya judul Being Rich versus Wealthy. Being rich menawarkan Anda peluang dalam jangka pendek, tetapi being wealthy memberikan Anda fleksibilitas untuk memiliki lebih banyak barang yang Anda inginkan, kebebasan, waktu, harta benda di masa depan. Kemudian banyak sekali orang yang bertanya tentang hal ini. Apa sih portofolio yang optimal itu? Dari yang saya dapatkan dari buku ini, portofolio optimal adalah portofolio yang memungkinkan Anda untuk tidur di malam hari. Hal ini memungkinkan kita untuk menghasilkan keuntungan yang wajar, sementara juga kita memaksimalkan kualitas hidup kita dan kontrol atas hidup kita. Portofolio seperti ini juga akan bertahan dalam ujian resesi yang sulit dan kesalahan lainnya di jalan. Sebagian besar pemahaman akademis tentang portofolio ideal mengabaikan faktor manusia yang sebenarnya sangat nyata ikut bermain dan dapat menyebabkan Anda menyimpang dari strategi yang sudah Anda miliki. Selanjutnya, berikan ruang untuk kesalahan. Room for error lets you endure a range of potential outcomes, and endurance lets you stick around long enough to let the odds of benefiting from a low probability outcome fall into your favor. Jika Anda ingin berada dalam permainan atau investasi jangka panjang, Anda harus berani berbuat kesalahan. Kesenjangan yang besar dalam pemahaman kebanyakan orang tentang ruang untuk kesalahan adalah menerima bahwa ada perbedaan antara apa yang dapat Anda tanggung secara teknis versus apa yang dapat Anda tanggung secara emosional. Misalnya, mungkin Anda memiliki cukup uang untuk ditabung sehingga Anda dapat bertahan selama 2 tahun. Jadi mungkin Anda akan berpikir untuk berhenti dari pekerjaan dan mengejar impian Anda dengan asumsi bahwa Anda selalu bisa mendapat pekerjaan ketika tabungan Anda mendekati 0 rupiah. Secara teknis kita dapat melakukan hal ini dan kita bahkan tidak akan berhutang. Tapi mungkin secara emosional ketika kita telah membakar 30% dari tabungan kita akan mulai merasa gugup dan tiba-tiba kita terkuras secara psikologis. Jika itu masalahnya, kita mungkin membuang impian kita dan kembali ke pekerjaan sehari-hari. Bahkan sebenarnya jika tabungan kita harusnya masih sangat cukup untuk bertahan beberapa waktu lagi. Jadi jika kita tidak memperhitungkan emosi kita dalam model yang sudah kita bikin atau kita rancang, kita mungkin berakhir dalam situasi yang kurang optimal. Selanjutnya, sulit untuk merencanakan keuangan untuk jangka panjang. Sebagai manusia, kita cenderung meremehkan seberapa banyak kepribadian dan tujuan kita akan berubah seiring waktu. Hal ini membuat perencanaan keuangan jangka panjang menjadi sangat sulit. Jadi, ketika memikirkan strategi investasi kita harus mencoba untuk memperhitungkan yang tidak kita ketahui. Selanjutnya, saya ingin berbicara tentang harga investasi. Like everything else worthwhile, successful investing demands a price. But its currency is not dollars or cents. It's volatility, fear, doubt, uncertainty, and regret. All of which are easy to overlook until you are dealing with them in real time. Kita harus bersedia membayar harga itu jika berinvestasi, terutama jika kita sangat aktif dalam strategi kita.
Satu-satunya cara untuk mengatasi biaya pasar ini adalah menerima bahwa itu ada dan bersedia untuk membayar harganya. Kita harus siap untuk menghadapi volatilitas dan ketidakpastian. Hal ini adalah bagian dari keseluruhan permainan pasar. Saya mengutip sebuah kalimat dari buku ini, yaitu few things matter more with money than understanding your own time horizon and not being persuaded by the actions and behaviors of people playing different games than you are. Jika Anda memiliki teman yang menghasilkan banyak uang dengan investasi jangka pendek, dan Anda mulai FOMO dan ingin ikut investasi itu, Anda benar-benar perlu mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan tujuan Anda. Jika Anda memiliki jangka waktu 20 tahun dan menyukai sifat sederhana dari investasi pasif, akan sangat bodoh bagi Anda untuk mulai memainkan permainan teman Anda. Anda mungkin bisa mendapat untung, tapi berapa kerugian yang mungkin ditimbulkan? Ketahui permainan yang Anda mainkan dan ketahui permainan yang dimainkan oleh orang lain di sekitar kita. Apalagi saat mereka memberitahu kita tentang taktik terbaru mereka. Yang ke-15, pesimisme sangatlah persuasif. Jika sesuatu tidak berjalan dengan baik, mudah untuk kita berpikir bahwa itu akan terus tidak berjalan dengan baik. Dan itu sebenarnya terdengar sangat masuk akal. Tetapi apa yang luput dari pemikiran ini adalah bahwa masalah seringkali menciptakan tuntutan akan perubahan dan solusi. Dan ini mengarah pada kecerdikan yang menciptakan perubahan yang hanya dapat dipercaya oleh orang yang optimis. Selanjutnya saya berbicara tentang melihat ke belakang. Ketika kita melihat kembali ke masa lalu, kita sering membuat cerita tentang mengapa hal-hal tertentu terjadi. Dan kisah-kisah itu membuat kita berpikir bahwa dunia ini dapat dimengerti dan masuk akal dalam beberapa hal. Masalahnya adalah bahwa cerita-cerita ini terkadang benar-benar omong kosong. Apa yang terjadi mungkin benar-benar acak, namun cerita kita menipu kita untuk berpikir bahwa ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari untuk memprediksi masa depan yang dengan lebih baik. Oleh karena itu, hindari ilusi bahwa Anda memiliki kendali penuh di dunia yang tidak pasti. Setiap orang memiliki kendalinya masing-masing, dan besar kendali itu berbeda-beda setiap orangnya. Yang terakhir, saya akan berbicara tentang hasil investasi. Jika Anda mengevaluasi seberapa baik yang telah Anda lakukan dengan berfokus pada investasi individu Anda versus seluruh portofolio Anda akan melebih-lebihkan keuntungan Anda dan akan merasa terlalu menyalahkan diri Anda tentang kerugian Anda. Hal ini sangat berdampak pada psikologi Anda. Oleh karena itu, evaluasi apa yang Anda hasilkan dengan cara yang benar. Kemudian, keputusan yang baik tidaklah selalu rasional. Terkadang kita harus mempertimbangkan bahwa kita adalah makhluk emosional yang mungkin memiliki kebutuhan berbeda dari yang disarankan oleh model pengoptimalan ROI. Berikut selesai sudah beberapa key takeaways yang saya dapatkan dari buku Psychology of Money. Saya pikir banyak anak muda harus banyak membaca buku-buku seperti ini, terutama untuk judul ini secara spesifik, karena buku ini sangat menjelaskan bagaimana secara psikologi kita yang memainkan peran cukup besar dalam pengambilan keputusan kita untuk bekerja. Sehingga kita tidak salah untuk merancang strategi dalam berinvestasi ataupun dalam mengambil keputusan-keputusan hidup, karena kita sudah mempertimbangkan bagaimana hati atau psikologi kita akan bereaksi terhadap sebuah masalah yang akan datang. Saya sangat merekomendasi juga untuk banyak orang membaca buku ini dalam waktu-waktu senggangnya, karena buku ini cukup entertaining dan tidak terlalu berat untuk dipikirkan saat dibaca. Sehingga kita dapat mengisi waktu-waktu luang kita, waktu-waktu senggang saat kita beristirahat atau minum kopi, untuk menambah ilmu kita melalui buku ini.
Saya mohon maaf jika ada beberapa kata yang saya salah ataupun tidak berkenan di hati pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga review yang saya jelaskan ini sangat bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa mengimplementasi dalam kehidupan Anda secara pribadi.